Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan ya nak. Untuk pada hari Senin sekarang kita belajar dalam jaringan dulu ya, atau daring. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk pada pembelajaran yang keempat, yaitu pada tema 7 subtema 1 mengenai kebersamaan di rumah. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya nak. Silakan melaksanakan tadarus dan sholat duha di rumah ya. Sholat 5 waktunya juga dilaksanakan. Insya Allah semuanya semoga istiqomah ya. Amin. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama yang pertama adalah kebersamaan di rumah. Yang kedua, kegiatan peribadatan. Nah, ini kegiatan mengenai peribadatan menurut agama dan tempat ibadahnya masing-masing ya. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai pecahan 1/4 atau 1/4. Kita buka yuk bukunya pada halaman ke-33. Kegiatan bersama di rumah. Apakah kalian sering melakukan kegiatan bersama di rumah? Tentu sering ya. Salah satunya ada kegiatan belajar bersama. Ada juga kegiatan beribadah bersama. Belajar bersama di rumah. Rani dan Ilham anak yang pandai. Mereka rajin belajar di rumah. Setiap menerima pelajaran di sekolah, mereka selalu mengulanginya di rumah. Biasanya mereka belajar sehabis maghrib. Sebelum belajar, mereka tidak diizinkan menonton televisi. Pada pukul 20.30 atau setengah 9 malam, mereka selesai belajar. Ayah dan ibunya selalu mendampingi, orang tuanya sangat memperhatikannya. Jika ada kesulitan, mereka akan membantunya. Orang tuanya selalu menanyakan PR yang ada. Rani dan Ilham tidak lupa mengerjakan PR. Setelah belajar, mereka menonton televisi. Mereka akan tidur pada pukul 21.00, yaitu pada pukul 9 malam. Sebelum tidur, mereka menggosok gigi, tidak lupa mencuci tangan dan kaki. Dan juga yang paling penting yaitu harus membaca doa. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut mengenai belajar bersama di rumah, sekarang ayo kita menulis, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku kalian ya, di halaman 34 dan 35. Yang pertama, apa yang dilakukan Rani dan Ilham sehabis maghrib? Iya betul, jawabannya adalah mereka selalu belajar dan tidak menonton televisi. Untuk nomor 2 dan nomor 5 sampai nomor 5 silakan diisi sendiri ya nak pada buku tematik kalian. Sekarang kita buka yuk bukunya pada halaman 36. Ayo membaca. Kita perhatikan sama-sama yuk, beribadah bersama keluarga. Gambar yang pertama ada Arman dan Sinta. Nah, mereka beragama Islam. Mereka taat menjalankan ibadah. Sholat tidak pernah ditinggalkan. Sehabis sholat maghrib, mereka mengaji bersama. Ayah dan ibu juga selalu mendampinginya. Nah, untuk gambar yang kedua, ada Caroline adalah teman sekelas Sinta. Ia beragama Katolik. Setiap minggu ia selalu pergi ke gereja. Ia pergi bersama dengan kedua orang tuanya. Yuk kita perhatikan dulu gambar yang pertama. Nah, di sini Arman dan Sinta ini adalah agamanya agama Islam. Mereka selalu melaksanakan ibadah. Salah satunya yaitu mereka melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, tempat ibadahnya untuk umat muslim di mana? Iya betul, yaitu di masjid. Bisa juga di musola dan juga bisa dilaksanakan di rumah ya.
Dan juga kita bisa melaksanakan apalagi mengaji bersama. Nah, ini adalah agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Juga bisa dilaksanakan di rumah dan di musola, asalkan tempat itu suci. Untuk yang kedua adalah kita lihat ya gambar yang kedua. Kalau orang Katolik pergi beribadahnya kemana? Iya, ke gereja. Mereka beribadah hanya 1 kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Minggu saja. Nah, beda dengan orang Islam ya. Kita orang Islam melaksanakan ibadah yaitu 5 kali dalam sehari. Kalau orang Katolik hanya 1 minggu dalam satu minggu sekali, dan itu setiap hari Minggu saja. Tempatnya juga berbeda. Kalau orang Katolik mengharuskan beribadah ke gereja, sedangkan kalau orang Islam beribadahnya bisa dilakukan di rumah, di masjid, di musola. Yang penting tempatnya suci. Baiklah, untuk gambar yang ketiga kita lihat yuk. Renaldi adalah teman Arman. Ia teman berlatih sepak bola. Keduanya bertemu saat sekolah sepak bola. Renaldi beragama Kristen. Ia taat beribadah. Setiap minggu ia bersama keluarganya ke gereja. Mereka melakukan peribadatan. Yang keempat, gambarnya kita perhatikan, Made adalah teman bermain Arman. Mereka bersekolah di tempat yang berbeda. Sepulang sekolah, mereka biasa bermain bersama. Made beragama Hindu. Made sering pergi ke pura. Ia biasa pergi bersama orang tuanya. Mereka melakukan peribadatan. Kita perhatikan yuk gambar yang ketiga, ada Renaldi. Nah, Renaldi ini beragama apa nak? Kristen. Nah, di mana tempat beribadahnya? Iya betul, yaitu ke gereja. Sama ya, seminggu setiap hari Minggu dia beribadah. Nah, untuk gambar yang keempat ada Made. Sedangkan Made beragama Hindu. Di mana Made melakukan ibadahnya? Nah, Made melakukan peribadatannya adalah pergi ke pura. Untuk gambar selanjutnya yang kelima kita perhatikan, ada Siddhartha adalah teman sekelas Sinta. Siddhartha sering belajar bersama Sinta. Siddhartha beragama Buddha. Ia sering pergi ke wihara bersama keluarga. Mereka melakukan peribadatan bersama. Nah, kita lihat gambar yang terakhir. Ada Alin adalah tetangga Sinta. Mereka sering bermain bersama. Alin anak yang baik. Sinta sangat cocok bermain bersamanya. Aling beragama Konghucu. Ia sering pergi ke kelenteng bersama keluarganya. Nah, untuk Siddhartha kita lihat, perhatikan yang kelima ya gambarnya. Dia itu beragama Buddha. Di mana tempat peribadatannya? Yaitu ke wihara. Sedangkan Aling beragama apa nak? Ya, Konghucu. Kita lihat gambarnya ya. Nah, Konghucu, di mana tempat peribadatannya? Yaitu biasanya pergi ke kelenteng. Nah, anak-anak sudah tahu ya tempat peribadatan setiap agama masing-masing ya. Ada Islam ke masjid, kemudian kalau Katolik dan juga Kristen pergi ke gereja, sedangkan Hindu ke pura, Buddha ke wihara, dan Konghucu ke kelenteng. Selanjutnya tugasnya adalah ayo menulis, dibuka bukunya halaman 38. Isilah jenis kegiatan peribadatan menurut agamanya berdasarkan bacaan dan dari halaman 36 dan 37 yang tadi ya. Coba perhatikan di sini namanya Sinta dan Arman. Nah, mereka melakukan tempat kegiatan keagamaannya di mana Sinta dan Arman tadi? Iya, karena Islam berarti kegiatan keagamanya adalah di masjid. Di masjid ya, tulis masjid.
Yang kedua, untuk Made, tadi kita lihat dibuka bukunya ya, halaman 37. Made ini beragama Hindu. Hindu berarti tempat kegiatan keagamaannya di mana? Betul, di pura. Yang ketiga, kemudian ada Aling. Aling karena beragama Konghucu, maka tempat kegiatan keagamanya adalah di kelenteng. Untuk nomor selanjutnya silakan diisi sendiri ya, dicari, diisi pada buku kalian di halaman 38. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita buka yuk bukunya di halaman 39. Kita akan belajar mengenai pecahan 1/4. Kemarin kita juga sudah belajar ya mengenai pecahan 1/3 atau 1/3. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Sehabis belajar, Sinta dan keluarganya menonton televisi. Ada acara yang terkait dengan dunia flora dan fauna. Sambil menonton TV, mereka makan pizza. Ibu membagi pizza menjadi 4 bagian sesuai jumlah anggota. Yang pertama untuk ayah, yang kedua untuk ibu, yang ketiga untuk kakak, dan yang keempat untuk Sinta. Nah, pizza tersebut dibagi 4 sesuai jumlah anggota. 1 bagian dari 4 potongan ya. 1/4, 1/4 untuk ayah, untuk ibu, 1/4 untuk kakak, 1/4 untuk Sinta. Maka dapat kita tuliskan dalam kalimat matematikanya adalah 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Insya Allah paham ya Ingat, kalau dibagi menjadi 4 potong, 4 bagian sama besar, kalian ingat 4. Oh, berarti 1/4 atau 1/4. Kalau sudah paham, silahkan kalian buka bukunya halaman 40 ya buku tematik kalian. Silakan dikerjakan. Di sini Bunda akan memberikan contoh ya. Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah titik-titik bagian. Nah, kita perhatikan gambarnya ya. Di sini ada sebuah kertas yang sudah dipotong menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar, seperti tadi pizza ya. Nah, setiap potongan adalah titik-titik bagian. Yang ditanyakannya bagian. Berarti 1 bagian itu betul 1/4 bagian. Ingat, menjadi 4 bagian. Maka jawabannya adalah 1/4 bagian. Kemudian contoh yang kedua, Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, ini yang ditanyakannya adalah titik-titik bagian sama besar. Nah, ia mendapatkan tadi apa? 1/4 bagian. Berarti Siti membagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Kita hitung kue lapisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Betul, jawabannya adalah 4 bagian sama besar. Silakan dikerjakan ya. Yang ayo menulis, tulislah pecahan dengan percaya diri. Lengkapi pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Halaman 40 dan 41 ya. Nomor 1, 2, dan 3. Semangat, insya Allah pasti bisa. Untuk tugas yang selanjutnya, tugas yang terakhir ya ayo kita lakukan mengarsir 1/4 bagian dari gambar. Kalau kemarin kita mengarsir 1/3 ya bagian dari gambar, sekarang kita arsir, bagilah menjadi 4 bagian sama besar. Arsirlah 1/4 bagian dari gambar berikut ini. Kalian sudah bisa ya? Silakan lihat gambarnya terlebih dahulu. Insya Allah pasti bisa ya. Boleh meminta bantuan kepada ayah dan bunda. Silahkan tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Sekian pembelajaran hari ini. Ditunggu tugasnya oleh bunda ya. Silahkan yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini boleh menuliskan di kolom komentar ya nama kalian.
Dan terima kasih kepada ayah dan bunda, jazakillah khairan kasiron atas bimbingannya. Semoga semuanya selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.